Halo teman-teman semua. Saat ini Jepang sedang dalam keadaan yang kritis dan juga sekarat. Karena Jepang dalam 1 dekade terakhir ini mengalami jumlah penurunan populasi yang sangat masif. Dan jumlah penurunan populasi ini diikuti dengan rendahnya kelahiran bayi yang ada di Jepang. Dan yang terbaru adalah di tanggal 5 Juni 2024 kemarin, pemerintah Jepang merilis bahwa saat ini angka kelahiran Jepang berada dalam fase yang kritis, yang artinya angka kelahiran di Jepang ini tidak menunjukkan tanda-tanda tren positif, yang ada terus-terusan tren negatif, yang artinya jumlah penurunan penduduk Jepang itu terus terjadi. Dan di sisi lain, angka kelahiran di Jepang semakin rendah dan semakin berkurang setiap tahunnya. Alhasil ini juga menjadi perhatian besar bagi pemerintah Jepang. Selain karena angka kelahiran di Jepang yang terus menurun dan jumlah populasi mereka yang terus menurun, di sisi lain angka kematian mereka justru jauh lebih besar daripada jumlah kelahiran mereka. Dan ini membuat populasi Jepang setiap tahunnya dalam 1 dekade terakhir ini terus-terusan berkurang dan berkurang setiap tahunnya. Lantas pihak bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan Jepang? Mengapa Jepang ini menjadi negara yang penduduknya terus-terusan menurun setiap tahunnya? Dan tentu saja video ini akan membahas tentang mengapa Jepang bisa mengalami penurunan populasi yang sangat masif. Fenomena penurunan populasi yang terjadi di Jepang ini disebut juga dengan Soshika Mondai. Soshika ini sendiri berasal dari bahasa Jepang yang terdiri dari 3 huruf kanji. Yang pertama adalah so yang artinya sedikit, lalu shi yang artinya anak, dan ka yang artinya perubahan. Sehingga Soshika dapat dirumuskan sebagai kondisi pada saat jumlah kelahiran mengalami perubahan menuju jumlah yang lebih sedikit. Istilah Soshika ini pertama kali muncul di tahun 1992 melalui sebuah jurnal karya Masahiro yang pada saat itu juga mengangkat topik yang sama. Fenomena Soshika ini menjadi perhatian pemerintah dan media massa di Jepang pertama kali di tahun 1989, karena pada saat itu telah dilaporkan bahwa Jepang mengalami penurunan penduduk di angka fertility rate sekitar 1,57, dan itu merupakan pertama kalinya di tahun itu mereka mengalami penurunan. Setelah sebelumnya pada tahun 1966, angka fertility rate mereka masih berada di angka 1,58. Peristiwa menurunnya fertility rate ini juga disebut juga dengan 1,57 shock. Sejak pertengahan tahun 1970-an juga angka kelahiran Jepang juga sudah menurun secara stabil dan terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan jumlah kelahiran yang terjadi di Jepang ini terjadi bukan tanpa alasan, melainkan telah mengalami suatu proses yang panjang. Dan hingga saat ini, Jepang juga telah menjadi salah satu negara dengan jumlah kelahiran yang sangat sedikit. Generasi muda dan produktif Jepang banyak sekali yang tidak minat untuk menikah. Hal ini juga yang menyebabkan Jepang menjadi negara dengan jumlah generasi tua atau tidak produktif yang jauh lebih banyak dibandingkan generasi produktif. Ada banyak hal yang menjadi penyebab mengapa fenomena Soshika ini seolah menjadi semakin parah setiap tahunnya. Alasan yang paling banyak diungkapkan oleh warga Jepang adalah masalah biaya hidup. Masalah biaya hidup selalu menjadi permasalahan utama yang membuat banyak sekali warga di Jepang, terutama generasi muda di Jepang, enggan untuk menikah dan bahkan memiliki anak. Karena menurut mereka, biaya hidup untuk mereka sendiri saja sudah sangat tinggi, apalagi kalau mereka menikah dan memiliki anak. Tentu saja biayanya semakin tinggi. Belum lagi, biaya untuk membesarkan anak di Jepang juga relatif sangat tinggi. Fenomena menunda menikah yang menjadi tren di masyarakat Jepang ini juga disebut dengan fenomena Bankonka. Bankonka sendiri merupakan menggambarkan di mana sebuah tren bagi masyarakat Jepang untuk menunda pernikahan. Fenomena ini pertama kali muncul di tahun 1975 dan semakin meningkat juga dikarenakan adanya struktur sosial di Jepang itu sendiri yang memang membuat masyarakatnya menjadi sulit atau bahkan tidak lagi memiliki minat untuk berkeluarga dan bahkan memiliki anak. Karena selain faktor biaya hidup dan juga fenomena Bankonka, juga ada faktor dari struktur masyarakat Jepang itu sendiri.
Namun sebenarnya tren peningkatan jumlah penduduk ini pernah terjadi sebelumnya pasca Perang Dunia Kedua, di mana pada saat tahun 1947 hingga 1949 Jepang pernah mengalami fase baby boom, di mana mereka mengalami tingkat kelahiran yang sangat-sangat tinggi pada saat itu. Tetapi setelah itu mereka sempat mengalami penurunan, dan pada tahun 1971 hingga 1974 muncullah era baby boom kedua yang dialami Jepang, di mana di tahun-tahun tersebut merupakan era di mana Jepang mengalami peningkatan jumlah bayi yang lahir yang sangat tinggi, sebelum akhirnya di tahun 1975 kembali turun dan seterusnya. Menurut data tersebut juga dijelaskan bahwa fenomena penurunan jumlah bayi ini juga diikuti dengan meningkatnya tren ban konka itu sendiri. Dan bahkan sekarang juga ada fenomena di mana orang Jepang itu lebih senang melihara kucing atau anjing daripada punya anak. Jumlah jam bekerja di Jepang yang begitu tinggi ini tentu saja berkontribusi besar dalam meningkatnya fenomena Soshika dan juga Bankonka. Bagaimana tidak, dengan tingginya jam kerja di Jepang ini membuat banyak pegawai di sana juga jadi memiliki waktu santai yang sangat sedikit, dan juga memiliki waktu untuk keluarga dan bertemu dengan teman juga menjadi semakin sedikit. Ironisnya, bahkan banyak sekali perusahaan di Jepang yang seolah tak mengenal kata libur, karena di hari libur pun juga banyak sekali perusahaan Jepang yang masih beroperasi dan terus bekerja. Dengan maraknya semua hal ini, tentu saja akhirnya membuat pemerintah Jepang harus mengambil tindakan untuk menanggulangi permasalahan Soshika dan juga Bankonka ini. Melihat fenomena Soshika yang semakin merebak dan semakin meningkat setiap tahunnya, pada akhirnya pemerintah Jepang mulai melakukan pendanaan untuk melakukan beberapa hal demi menanggulangi penurunan angka populasi mereka yang sudah terjadi dalam waktu lama. Yang pertama yang dilakukan oleh pemerintah Jepang adalah melakukan pemberian tunjangan pernikahan. Program ini diberikan pemerintah Jepang kepada masyarakat yang minat untuk menikah, dan yang diprioritaskan adalah generasi muda yang masih di bawah 30 tahun. Selain menyasar generasi muda usia di bawah 30 tahun, program tunjangan ini juga menyasar warga yang berpenghasilan di bawah 3,4 juta yen atau setara dengan 450 juta rupiah. Program ini dimulai di tahun 2018 dan baru berjalan di 257 kota di Jepang. Tujuan diadakannya pendanaan ini adalah untuk membantu supaya pasangan yang ingin menikah ini bisa mendapatkan pendanaan yang memadai dan juga memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Selain penambahan tunjangan kepada pasangan yang ingin menikah, pemerintah Jepang juga melakukan pengurangan jam kerja pada pegawai Jepang. Tujuan pengurangan jam kerja ini adalah supaya para pekerja di Jepang waktu kerjanya jadi lebih berkurang, dan tentunya punya banyak waktu untuk bersosialisasi, quality time bersama keluarga, dan juga waktu untuk kenal bersama lawan jenis misalnya. Dan tentu saja pengurangan jam kerja ini sudah dilakukan di kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka, atau Kyoto, yang memang dimana di sini adalah pusat industri dan juga pusat perekonomian bagi Jepang. Lalu setelah itu ada pemberian dana kesehatan yang dimana ini tujuannya diberikan untuk dukungan dana untuk keperluan program kehamilan seperti perawatan vitro fertilization dan micro fertilization. Hal ini dilakukan karena jenis perawatan ini umumnya tidak tercakup dalam asuransi kesehatan dan biayanya cukup besar, terutama untuk mereka yang tinggal di kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka, atau bahkan Nagoya, yang memang biaya hidup dan perawatannya relatif jauh lebih tinggi dibandingkan kota lain. Dan selain program-program tadi, pemerintah Jepang memberikan sebuah program yang cukup unik, yaitu pemanfaatan teknologi AI atau Artificial Intelligence sebagai agen perjodohan. Jadi program ini sebenarnya adalah semacam Tinder gitu, dan memudahkan orang-orang Jepang ini supaya bisa kenalan sama orang baru dan menemukan jodoh mereka. Dan misalnya nanti ada yang cocok, mereka biasanya akan diadakan dalam sebuah event pertemuan yang diadakan oleh pemerintah daerah Jepang yang didanai oleh pemerintah pusat Jepang. Tapi sayangnya, hal-hal yang telah dilakukan dan yang diupayakan oleh pemerintah Jepang ini belum juga membuat populasi Jepang meningkat kembali. Sayangnya,
upaya yang dilakukan pemerintahan Jepang ini belum juga memberikan perbaikan dalam jumlah populasi mereka. Dan bahkan populasi Jepang malah semakin turun setiap tahunnya. Seperti yang gue infokan di awal tadi, bahwa di tanggal 5 Mei 2024 Kementerian Kesehatan Jepang bahkan sudah melaporkan kalau angka kelahiran Jepang di tahun 2024 ini sudah memasuki fase kritis dan menjadi yang terendah dalam 90 tahun terakhir. Dan akhirnya muncullah pertanyaan, kenapa populasi Jepang belum juga meningkat, padahal pemerintah sudah banyak mengucurkan dana dan investasi untuk meningkatkan kembali populasi dan tingkat kelahiran bayi di Jepang. Setelah gue telusuri lebih lanjut, ternyata jawabannya adalah karena ada struktur sosial dan budaya dari Jepang itu sendiri yang seolah membuat Jepang menjadi sangat sulit untuk menambah populasi mereka ke depannya. Dan bahkan kalau ini terus-terus dilanjutkan dan tak dihilangkan, bisa membuka kemungkinan Jepang suatu saat akan punah. Dan yang pertama adalah seperti yang gue sudah sebutkan di awal, bahwa rasanya bukan rahasia lagi kalau Jepang ini adalah orang-orang yang sangat gila kerja dan maniak kerja, dimana walaupun perusahaan-perusahaan di Jepang ini sudah memberlakukan libur dan juga memberlakukan pengurangan jam kerja, pada faktanya banyak sekali pegawai-pegawai di Jepang ini yang memang pada dasarnya merupakan maniak kerja, yang jadinya mereka juga bingung karena banyak sekali pegawai-pegawai di Jepang ini yang sudah diberikan libur dan pengurangan masih pengen terus-terusan kerja, bahkan minta ditambah lagi waktu kerjanya. Alasan pegawai-pegawai Jepang ini pengen waktu kerjanya ditambah itu lebih ke karena mereka membutuhkan pendapatan yang lebih dan dilipat gandakan oleh pihak perusahaan. Dan sampai-sampai walaupun orang-orang Jepang ini terus-terusan menambah jam kerja mereka dan menjadi gila kerja gitu ya, sampai pernah ada fenomena yang pernah terjadi di Jepang beberapa tahun yang lalu, yang dimana fenomena ini bernama karoshi atau mati gara-gara kecapean kerja di Jepang. Fenomena karoshi ini pernah menjadi fenomena pandemik besar di Jepang karena banyak sekali pada saat itu orang-orang Jepang ditemukan mati karena kecapean bekerja, entah itu di stasiun kereta api atau bahkan di jalanan. Dan ini menjadi salah satu tradisi yang sangat mengerikan yang masih dipertahankan oleh orang-orang Jepang. Selain karoshi, ada juga fenomena yang tak kalah mengerikan, yaitu chisatsu, atau kalau dalam bahasa Indonesia artinya bunuh diri, yang banyak terjadi dalam satu dekade terakhir di Jepang. Seperti yang kita tahu, Jepang dan bunuh diri seperti menjadi satu kesatuan yang sama, karena angka bunuh diri di Jepang ini disebabkan oleh banyak hal dan juga faktor historis yang sangat tinggi. Salah satunya yang banyak membuat orang-orang Jepang ingin melakukan bunuh diri adalah adanya tekanan sosial yang sangat tinggi. Seperti dalam penjelasan sebelumnya bahwa orang Jepang ini selain gila kerja, banyak juga generasi muda Jepang yang juga mengalami stres yang sangat tinggi diakibatkan tekanan dalam dunia sekolah dan juga tekanan dari keluarga dan juga selama bekerja. Hal ini membuat Jepang juga memiliki angka stres yang sangat tinggi, dan imbasnya semakin banyak juga orang Jepang yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Bahkan jumlah kematian akibat bunuh diri di Jepang sempat menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Sebenarnya kalau kita mau membicarakan bunuh diri, memang Jepang ini seolah-olah menjadi tradisi tersendiri bagi orang Jepang, bahwa sejak zaman dahulu Jepang ini memang punya sejarah yang cukup lama dengan yang namanya tradisi bunuh diri. Sejak zaman feodal samurai dulu, Jepang ini memang punya semacam tradisi bunuh diri, karena menurut mereka mati bunuh diri itu adalah mati yang terhormat. Istilah ini biasa disebut dengan seppuku atau harakiri, di mana ketika samurai ini gagal melakukan tugasnya, mereka akan melakukan bunuh diri dengan menusukkan pedang atau pisau atau bahkan pedang katana ke perut mereka, dan mereka akan merobek perut mereka dan mereka akan mati, karena mereka menganggap bahwa mati dalam gagal menjalankan tugas adalah mati yang sangat suci. Selain di zaman samurai juga itu pernah terjadi di zaman Perang Dunia Kedua, ketika Jepang
berperang melawan pasukan sekutu. Pada saat itu banyak pasukan Jepang ini melakukan aksi bunuh diri, terutama melalui pasukan pesawat kamikaze, di mana pesawat kamikaze ini terkenal ketika pesawat mereka banyak yang melakukan aksi bunuh diri dan serangan bunuh diri terhadap kapal-kapal yang dimiliki oleh pasukan sekutu dan Amerika Serikat. Pasukan Jepang juga banyak dulu yang ketika mereka sudah terdesak biasanya akan maju tanpa pikir panjang demi mati terhormat untuk sang kaisar sambil berteriak Tenno Heika Banzai. Dan itu merupakan salah satu aksi bunuh diri yang dimana mereka berpikir bahwa mereka lebih baik mati bunuh diri daripada mereka mati ditangkap oleh pasukan musuh. Bahkan sampai sekarang ketika sudah memasuki era modern sekalipun, orang-orang Jepang masih seringkali melakukan bunuh diri sebagai semacam penebusan atau bahkan karena stres dan tekanan hidup yang sangat tinggi, yang akhirnya di era modern ini angka bunuh diri Jepang menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Bahkan di tahun 2003 pun tercatat bahwa angka bunuh diri Jepang jauh lebih tinggi dibandingkan angka kelahiran mereka dan menjadi penyebab kematian paling sering terjadi di Jepang. Bahkan sampai saat ini angka kematian di Jepang, entah itu angka kematian yang normal atau angka bunuh diri jauh lebih tinggi. Selain karena angka bunuh diri yang sangat tinggi, ada juga fenomena baru yang paling sering terjadi di antara kaum muda dan juga kaum tua di Jepang, di mana fenomena ini sering disebut dengan hikikomori, atau kalau dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai social withdrawal, di mana banyak sekali warga Jepang yang akhirnya memutuskan untuk mengurung diri di rumahnya dan tidak mau keluar rumah melakukan aktivitas sosial seperti bersekolah, bekerja, dan lain sebagainya. Warga Jepang yang melakukan hikikomori ini bahkan angkanya tak sedikit, melainkan sangat banyak. Tercatat dari sebuah data dari NHK yang merupakan media nasional di Jepang juga menyatakan bahwa jumlah warga Jepang yang melakukan hikikomori di tahun 2005 saja bisa mencapai 1,6 juta warga, dan tentu saja angkanya meningkat secara drastis dari tahun ke tahun. Penyebab adanya fenomena hikikomori ini juga dikarenakan bahwa banyak warga Jepang yang sudah tidak kuat atau bahkan tidak mampu lagi untuk menanggung beban sosial yang sangat berat. Banyak siswa di Jepang yang mengalami bullying dan kekerasan secara psikis dan juga tekanan dalam sekolah dari guru dan juga tekanan dari orang tua mereka. Dan karena mereka ini sudah gak kuat karena tekanan yang sangat besar itu, akhirnya mereka banyak yang memutuskan untuk mengurung diri atau melakukan hikikomori. Dan mereka melakukan hikikomori ini gak 1-2 hari, bisa 1 bulan, 2 bulan, bahkan bisa lebih dari 2 tahun. Dan ada kejadian juga di mana banyak pemuda-pemuda di Jepang yang memutuskan untuk hikikomori hingga 10 tahun lamanya. Hal yang sama juga terjadi oleh banyak pegawai di Jepang yang sudah tak mampu menanggung tekanan dalam dunia kerja yang sangat besar, sehingga mereka juga akhirnya ikut-ikutan untuk melakukan hikikomori. Hikikomori merupakan sebuah peristiwa yang menjadi concern besar di Jepang, karena sampai tahun 2024 ini tercatat sudah sekitar 1,6 juta warga yang pernah terlibat dalam hikikomori.